Banjir di Hubei, Cina tewaskan 21 orang, 4 lainnya hilang. Sedikitnya 21 orang tewas dan 4 lainnya hilang akibat banjir yang melanda provinsi Hubei, Cina setelah dilanda hujan deras dalam 2 hari berturut-turut. Sebanyak 8.000 orang terdampak bencana banjir tersebut, demikian pernyataan pemerintah daerah setempat. Curah hujan di Kabupaten Suisian pada Rabu 11 Agustus pukul 9 waktu setempat jam 8 pagi hingga Kamis 12 Agustus pukul 9 mencapai 503 mm. Tingginya curah hujan itu menyebabkan daerah di wilayah tengah daratan Tiongkok yang beribu kota di Wuhan tergenang air dengan ketinggian rata-rata 3,5 meter. Hingga berita ini diturunkan, petugas masih melakukan tindakan penyelamatan dan evakuasi warga terdampak banjir. Sebelumnya banjir juga melanda Provinsi Henan yang masih bertetangga dengan Provinsi Hubei. Banjir di Henan pada 21 Juli lalu itu telah merenggut 302 nyawa warga setempat. Banjir landa Sichuan, Cina, 80.000 orang dievakuasi. Lebih dari 80.000 orang dievakuasi akibat hujan lebat yang memicu banjir di Provinsi Sichuan, Cina Barat Daya, Senin 9 Agustus. Stasiun TV Cina CCTV melaporkan hujan deras yang mengguyur provinsi itu terjadi dari Jumat hingga Minggu. Hujan menyebabkan ketinggian sungai melampaui level peringatan banjir. Salah satu waduk di kota Dazhou terpantau melebihi batas banjir setinggi 2,2 meter, lanjut laporan media itu. Sebanyak 400.000 orang terkena dampak banjir di 6 kota di Sichuan, sebanyak 45 rumah hancur dan 118 lainnya rusak parah. CCTV menyebutkan imbas hujan lebat itu menyebabkan kerugian ekonomi hingga 250 juta yuan di Sichuan. Cina kerap dilanda hujan lebat selama musim panas, namun para ahli memperingatkan ketahanan kota harus ditingkatkan mengingat cuaca ekstrim yang sering terjadi. Pekan lalu pejabat Cina mengatakan kenaikan suhu meningkatkan kemungkinan hujan lebat di seluruh dunia dan dampaknya di Cina kemungkinan akan semakin buruk di tahun-tahun mendatang. Peristiwa ekstrim seperti suhu tinggi dan curah hujan deras telah meningkat dan tingkat resiko iklim di Cina meningkat, kata Wakil Direktur Lembaga Penelitian Pusat Iklim Nasional Zhao Qingchen dikutip Reuters. Suhu dan curah hujan yang lebih tinggi, lanjut Qingchen, membuat sumber daya air di Cina lebih rentan. Ia juga memperingatkan bahwa cuaca ekstrim merupakan ancaman yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi. Juli lalu, Provinsi Henan juga mengalami badai hujan terburuk dalam sejarah. Sekitar 19 stasiun pemantau cuaca negara bagian mencatat rekor curah hujan harian tertinggi dengan 617,1 mm. Banjir tersebut menewaskan lebih dari 300 orang, sebagian besar di ibu kota provinsi Zhengzhou yang mengalami curah hampir sama dengan rata-rata hujan tahunan, yaitu 640,8 mm. 2 tornado hantam kota di Cina dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. 2 angin tornado menghantam wilayah Cina Tengah dan Timur, menewaskan 10 orang dan lebih dari 300 orang terluka. Melansir AFP, detik-detik tornado menghantam ditandai datangnya angin kencang dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Sekejap kemudian pusat kota Wuhan mengalami kerusakan di mana-mana. Banyak kendaraan hancur tertimpa reruntuhan, pohon-pohon tumbang, sebagian bangunan ambruk dan tiang listrik roboh, menyebabkan lebih dari 26.000 rumah tidak mendapat aliran listrik. Badai merusak 2 kren konstruksi bangunan kota, yang salah satunya jatuh ke lokasi di bawahnya menyebabkan kerusakan yang signifikan. Di Suzhou, dekat Shanghai, tornado lain datang dengan kecepatan angin lebih dari 200 km per jam yang menjadi malapetaka. Sejauh ini dilaporkan otoritas lokal di Suzhou
bahwa dari kejadian itu 4 orang tewas dan 1 orang hilang. Muncul gambar yang dibagikan di media sosial yang menunjukkan ada angin puyuh hitam dan jejak kehancuran. Sebelumnya, angin topan menyebabkan kematian 11 orang di kota berbeda yang juga dekat dengan Shanghai. Ketika badai pasir terbesar melanda Beijing di tengah polusi parah, warga menyebut kondisi seperti kiamat. Ketika ibu kota Cina, Beijing, diliputi debu tebal akibat badai pasir terparah dalam 1 dekade terakhir, jarum di alat pengukur kualitas udara menembus angka tertinggi di tengah polusi udara yang sudah buruk. Peringatan tentang hembusan pasir dan debu dari kawasan gurun pasir di barat Cina itu ditetapkan pagi. Badai pasir itu menyebabkan melonjaknya polusi udara dengan angka di sejumlah tempat 160 kali di atas angka yang direkomendasikan. Ratusan penerbangan dibatalkan ketika langit Beijing berubah menjadi orange. Badai pasir itu dibawa oleh angin kencang dari Mongolia Dalam. Di Mongolia sendiri, badai pasir parah menyebabkan setidaknya 6 orang meninggal dan puluhan lainnya hilang. Indeks kualitas udara mencatat angka bahaya 999 dan warga harus melewati udara gelap Beijing akibat badai pasir. Badan Meteorologi Cina mengeluarkan peringatan kedua tertinggi sebelum pukul 7.30 pagi waktu setempat dan kondisi itu tetap berjalan sampai tengah hari. Ketika indeks kualitas udara Beijing mencapai 999, Tokyo mencatat 42, Sydney 17 dan New York 26. Hong Kong serta Taiwan mencatat kondisi moderat mencapai masing-masing 66 dan 87. WHO mencatat level aman kualitas udara berdasarkan konsentrasi partikel polusi yang disebut particulate matter yang ditemukan di udara. Tingkatan PM 2,5 partikel udara yang masuk ke paru-paru tercatat di atas 600 mikrogram di banyak kawasan di Beijing dan mencapai rata-rata 200 dalam periode 24 jam sebelum tengah hari. Organisasi Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan angka rata-rata 25. Seperti kiamat, badai yang terhembus dari padang pasir menyebabkan partikel PM10 tercatat melebihi 8.000 mikrogram menurut media resmi. Media Cina Global Times melaporkan paling tidak 12 provinsi di Cina termasuk Beijing terdampak badai ini dan mulai membaik Senin malam. Rasanya seperti kiamat, kata warga Beijing Flora Zhou kepada kantor berita Reuters. Dalam kondisi seperti ini saya benar-benar tidak mau berada di luar. Badai pasir cukup biasa terjadi pada bulan-bulan seperti sekarang, namun biasanya karena hembusan angin yang melewati gurun Gobi. Namun warga Cina mengatakan mereka belum pernah menyaksikan kondisi separah ini dalam 10 tahun terakhir. Kerusakan hutan dalam skala besar juga dianggap sebagai faktor yang menyebabkan badai pasir.